Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan bab 10 yang berjudul implementasi perangkat lunak. Sebelum memulai ke presentasinya, saya pertama akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Pertama ada Iqbal, ya saya sendiri. Kedua ada Husnah, Laili, M. Wahid, dan Wahyu Hidayat. Oke, langsung aja masuk materinya. Pertama, pemrograman terstruktur. Pemrograman terstruktur mendorong pengembangan untuk menggunakan subrutin dan loop daripada menggunakan lompatan sederhana atau pintas dalam kode, sehingga menciptakan kejelasan dalam susunan kode dan meningkatkan efisiensinya. Pemrograman terstruktur juga membantu programmer untuk mengurangi waktu pengodean dan mengatur kode dengan benar. Ada 3 konsep utama dalam pemrograman terstruktur. Pertama, analisis top-down. Dengan konsep analisis top-down, masalah dipecah menjadi bagian-bagian lebih kecil, di mana masing-masingnya memiliki beberapa kegunaan. Setiap masalah diselesaikan secara individual, dan langkah-langkah pemecahan masalahnya dinyatakan dengan jelas. Kedua, pemrograman terstruktur. Pemrograman terstruktur menggunakan struktur kontrol, yang terdiri dari sequential, loop, dan decision, yang mengontrol aliran program, sedangkan pemrograman terstruktur menggunakan struktur kontrol untuk mengatur instruksi dalam pola yang dapat ditentukan. Ketiga, ada pemrograman modular. Pemrograman modular dibuat berdasarkan pemahaman analisis top-down. Hal ini akan mencegah adanya lompatan menggunakan pernyataan Goto dalam program, yang sering membuat aliran program tidak dapat atau sulit dilacak. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Husna. Kenalkan, nama saya Husna Nur Zakia. Saya akan melanjutkan materi dari Iqbal. Pemrograman berbasis fungsi. Pemrograman berbasis fungsi adalah gaya bahasa pemrograman yang menggunakan konsep fungsi matematika. Suatu fungsi dalam matematika harus selalu menghasilkan hasil yang sama dalam menerima argumen yang sama. Pemrograman berbasis fungsi menyediakan sarana komputasi sebagai fungsi matematika yang menghasilkan suatu hasil yang terlepas dari status program. Hal ini memungkinkan untuk dilakukan prediksi terhadap perilaku program. Konsep pemrograman berbasis fungsi menggunakan konsep-konsep berikut. 1. Fungsi utama dan tingkat tinggi. Fungsi-fungsi ini memiliki kemampuan untuk menerima fungsi lain sebagai argumen atau mengembalikan fungsi lain sebagai hasil atau return value. 2. Fungsi murni. Fungsi-fungsi ini tidak termasuk pembaruan destruktif, yaitu ia tidak mempengaruhi I/O atau memori, dan jika mereka tidak digunakan, mereka dapat dengan mudah dihapus tanpa menghambat fungsi-fungsi lain pada program. 3. Rekursi. Rekursi adalah teknik pemrograman di mana fungsi memanggil dirinya sendiri dan mengulangi kode program di dalamnya kecuali beberapa kondisi yang ditentukan sebelumnya cocok. Rekursi adalah cara membuat loop dalam pemrograman fungsional. 4. Evaluasi yang ketat. Ini adalah metode untuk mengevaluasi ekspresi yang dilewatkan ke fungsi sebagai argumen. Pemrograman fungsional memiliki 2 jenis metode evaluasi, yaitu ketat atau tidak ketat. Evaluasi yang ketat selalu mengevaluasi ekspresi sebelum memanggil fungsi yang dirujuk. Evaluasi yang tidak ketat tidak mengevaluasi ekspresi kecuali diperlukan. 5. Lambda kalkulus. Sebagian besar bahasa pemrograman fungsional menggunakan lambda kalkulus di dalamnya. Lambda ekspresi dieksekusi dengan cara mengevaluasinya saat terjadi proses. Saya, Laili Septia Amalia, akan melanjutkan presentasi dari Saudara Husna. Gaya pemrograman. Gaya pemrograman adalah seperangkat pedoman yang digunakan untuk memformat instruksi pemrograman. Sangat berguna untuk mengikuti gaya karena memudahkan programmer untuk memahami kode, memeliharanya, dan membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Panduan dapat dikembangkan dari penetapan pengkodean yang digunakan dalam organisasi dengan variasi gaya yang terjadi untuk bahasa pemrograman yang berbeda. Elemen kunci dari panduan gaya pemrograman termasuk konvensi penamaan, penggunaan komentar, dan pemformatan yang di dalamnya ada indentasi dan spasi kosong. Penetapan penamaan. Ketika menamai variabel, fungsi, atau metode, kelas, file, dan sebagainya adalah penting untuk mengikuti aturan penamaan dan menggunakan ejaan bahasa Indonesia atau Inggris yang benar.
Berikut ini adalah panduan penetapan penamaan yang baik. Yang pertama, semua penamaan harus bersifat deskriptif apabila diharuskan. Yang kedua, sedapat mungkin hindari singkatan. Cobalah untuk tetap memberi nama campuran yang tepat agar mudah dipahami tetapi tidak terlalu lama. Misalnya, hindari JNS KLM, sebaiknya ditulis jenis kelamin. Yang ketiga, spasi tidak boleh digunakan. Beberapa bahasa akan menggunakan tanda pisah untuk nama. Misalnya, berat bersih. Sementara bahasa lain akan menggunakan garis bawah. Misalnya, berat underscore bersih dalam Python SQL. Java menggunakan kata campuran untuk variabel yang dimulai dengan huruf kecil. Misalnya, berat bersih. Yang keempat, konstanta biasanya didefinisikan sebagai semua huruf besar menggunakan garis bawah untuk memisahkan kata-kata. Misalnya, maksimal underscore height. Baris komentar. Komentar dapat meningkatkan keterbacaan program. Bahasa pemrograman yang berbeda memungkinkan gaya berkomentar pun berbeda. Berikut ini adalah saran untuk membuat baris komentar. Yang pertama, bersikap konsisten dengan penggunaan Anda untuk mengomentari sintaks. Yang kedua, mulailah setiap file atau modul dengan komentar di bagian atas yang menggambarkan isinya. Yang ketiga, mulai setiap kelas dengan komentar yang menyertainya, yang menjelaskan untuk apa dan bagaimana seharusnya digunakan. Yang keempat, mulai setiap fungsi dengan komentar yang menjelaskan penggunaan fungsi. Yang kelima, nama-nama variabel harus cukup deskriptif untuk tidak perlu dikomentari. Jika ini sulit, berikan komentar singkat pada deklarasi. Yang keenam, hanya beri komentar pada bagian yang rumit, tidak jelas, bagian yang menarik atau penting dari kode selama implementasi. Yang ketujuh, ikuti konvensi tata bahasa yang normal untuk memastikan keterbacaan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang dokumentasi perangkat lunak. Dokumentasi yang terpelihara dengan baik harus melibatkan dokumen-dokumen berikut. 1. Dokumentasi persyaratan. Berfungsi sebagai alat utama untuk perancang perangkat lunak. Pengembang, berarti penguji untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. 2. Dokumentasi hasil desain perangkat lunak. Dokumentasi ini berisi semua informasi yang diperlukan untuk membangun perangkat lunak. 3. Dokumentasi teknis. Dikelola oleh pengembang dan pemrogram yang sebenarnya. Dokumentasi teknis meningkatkan pemahaman antara berbagai programmer bekerja pada kode yang sama. 4. Dokumentasi pengguna. Pengguna menjelaskan bagaimana produk perangkat lunak seharusnya bekerja dan bagaimana seharusnya digunakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Tantangan implementasi perangkat lunak. Yang pertama adalah pengguna kembali code reuse. Ada masalah besar yang dihadapi oleh programmer untuk pemeriksaan kompatibilitas dan memutuskan berapa banyak kode untuk digunakan kembali. 2. Manajemen versi. Setiap kali perangkat lunak baru diberikan kepada pelanggan, pengembang harus mempertahankan versi dan konfigurasi dokumentasi terkait. Dokumentasi ini harus sangat akurat dan tersedia tepat waktu. 3. Target host. Program perangkat lunak yang sedang dikembangkan di organisasi perlu dirancang untuk mesin host di akhir pelanggan. Saya Hidayat ingin melanjutkan materi dari MY Terbiasa. Ya, berbagai permasalahan perangkat lunak. Perangkat lunak itu mahal, alasan utama mahal. Karena tingginya biaya perangkat lunak, pangan, biaya pembuatan, kualitas, dan yang masalah perubahan dan perbedaan. Nah, perangkat lunak perlu dipelihara bukan karena komponennya haus, tetapi karena sering ada beberapa kesalahan seperti kayak bug, dan lambat, mahal, dan tidak dapat. Perangkat lunak lambat karena kadang tidak sesuai target. Anggaran juga gagal karena kesalahan. Lanjut. Yang fitur penting dalam pemrograman. Yang pertama itu sederhana. Perangkat lunak itu harus ditulis pencarian sederhana. Kedua, modul varietas. Perangkat lunak menjadi tidak hanya
tapi dan desain prinsipal harus dijelaskan oleh efisiensi itu sudah penjelasan kode perangkat harus jelas dan berubah. Kode perangkat harus ditulis sedemikian rupa sehingga nomor stabilitas untuk perangkat dikatakan stabil itu jika mereka dapat bekerja dengan pada platform yang berbeda tanpa mempengaruhi data letak dan sistem. Demikian atas presentasi dari kelompok speaker. Apabila ada kesalahan atau misalnya, makasih atas waktu dan perhatiannya.